Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Diah Intan Pratiwi dari Program Studi S1 Keperawatan, Fakultas Kesehatan Universitas Harapan Bangsa Purwokerto. Kepada yang terhormat, Bapak Topan Heri Wibowo selaku penguji 1, Ibu Tri Sumarni selaku penguji 2, Ibu Maria Paulina Irma Susanti selaku penguji 3. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Gambaran Kekuatan Otot pada Lansia di Ryukyu Medicals Okinawa, Jepang. Latar belakang. Seseorang yang memiliki kesehatan yang baik dan umur yang panjang pasti akan mengalami tahap perkembangan masa lanjut usia, di mana hal itu pasti terjadi dan tidak dapat dihindari. Seiring dengan bertambahnya usia, manusia akan menjadi tua, yaitu suatu periode di mana seseorang telah beranjak jauh dari periode terdahulu yang lebih menyenangkan. Proses penuaan adalah siklus kehidupan yang ditandai dengan tahapan-tahapan penurunan berbagai fungsi organ tubuh, yang ditandai dengan semakin rentannya tubuh terhadap berbagai serangan penyakit yang dapat menyebabkan kematian, misalnya pada sistem kardiovaskuler dan pembuluh darah, pernafasan, pencernaan, endokrin, dan lain sebagainya. Hal tersebut disebabkan seiring meningkatnya usia sehingga terjadi perubahan dalam struktur dan fungsi sel, jaringan, serta sistem organ. Perubahan tersebut pada umumnya mengaruh pada kemunduran kesehatan fisik dan psikis yang pada akhirnya akan berpengaruh pada ekonomi dan sosial lansia. Maka secara umum akan berpengaruh pada aktivitas sehari-hari. Jepang merupakan negara maju yang penduduknya memiliki angka rata-rata usia harapan hidup yang tinggi, yaitu 70-90 tahun. Pola hidup yang berkualitas dan tingkat kesejahteraan sosial yang tinggi mendorong peningkatan usia harapan hidup, dan itu artinya jumlah lansia akan semakin bertambah. WHO memperkirakan akan terjadi peningkatan proporsi lansia di dunia dari 7% pada tahun 2020 sampai 23% pada tahun 2025. WHO menyebutkan lansia adalah seseorang yang telah memasuki usia 60 tahun ke atas. Lansia merupakan kelompok umur manusia yang telah memasuki tahap akhir dalam fase kehidupan dan mengalami sebuah proses penuaan, aging process. Aging process merupakan sebuah proses alamiah yang tidak dapat dikendalikan oleh seseorang, di mana pada saat itu seseorang akan mengalami penurunan fungsi dari segi biologis, psikologis, sosial, dan spiritual, serta penurunan fungsi sistem organ tubuhnya. Kekuatan otot merupakan kemampuan otot atau grup otot tegangan dan tenaga selama usaha maksimal baik secara statis maupun dinamis. Selain dipengaruhi oleh usia dan jenis kelamin, kekuatan otot juga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor biomekanik, faktor neuromuskular, faktor metabolisme yang berhubungan dengan ketersediaan energi. Penurunan kekuatan otot yang terjadi pada lansia dapat mengakibatkan kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Kesulitan dalam beraktivitas sehari-hari mengakibatkan lansia membutuhkan bantuan dari anggota keluarga. Selain itu, terbatasnya aktivitas fisik dari lansia dapat memicu terjadinya berbagai penyakit. Untuk mencegah terjadinya penurunan kekuatan otot pada lansia, terdapat banyak macam latihan fisik yang dapat dilakukan. Dari survei yang peneliti lakukan di Ryukyu Medicals Okinawa, Jepang, 5 lansia dari keseluruhan responden, nilai kekuatan otot yang didapat yaitu 1 lansia tidak ada gerakan otot sama sekali, 1 lansia dapat bergerak melawan gravitasi, 2 lansia ada gerakan tetapi tidak dapat melawan gravitasi, dan 1 lansia dapat bergerak dan melawan gravitasi dengan kekuatan penuh. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang gambaran kekuatan otot pada lansia di Ryukyu Medicals Okinawa, Jepang. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana gambaran kekuatan otot pada lansia di Ryukyu Medicals Okinawa, Jepang. Tujuannya
Tujuan umum untuk mengetahui gambaran kekuatan otot pada lansia di Ryukyu Medicals Okinawa, Jepang. Tujuan khususnya yang pertama yaitu untuk mendeskripsikan karakteristik lansia berdasarkan usia dan jenis kelamin di Ryukyu Medicals Okinawa, Jepang. Yang kedua, untuk mendeskripsikan tingkat kekuatan otot lansia di Ryukyu Medicals Okinawa, Jepang. Metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Pengertian metode deskriptif menurut Sugiono yaitu suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih. Pendekatan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif. Sugiono mengemukakan bahwa penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme. Digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian. Analisis data bersifat kuantitatif statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Lokasi penelitian ini dilakukan di Ryukyu Medicals Okinawa, Jepang. Waktu penelitiannya dilakukan pada bulan Maret. Populasinya adalah lansia yang tinggal di Ryukyu Medicals Okinawa, Jepang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan total sampling. Semua populasi dijadikan sampel dalam penelitian ini, yaitu lansia yang tinggal di Ryukyu Medicals Okinawa, Jepang, yang berjumlah 68 lansia. Hasil penelitian dan pembahasan. Berikut merupakan tabel frekuensi karakteristik responden berdasarkan usia di Ryukyu Medicals Okinawa, Jepang. Berdasarkan pada tabel berikut, menunjukkan bahwa karakteristik responden paling banyak adalah orang lanjut usia tua dengan usia 50. Hasil penelitian dan pembahasan. Berikut merupakan tabel frekuensi karakteristik responden berdasarkan usia di Ryukyu Medicals Okinawa, Jepang. Berdasarkan pada tabel berikut, menunjukkan bahwa karakteristik responden paling banyak adalah orang lanjut usia tua, yaitu dengan usia 75 tahun sampai 90 tahun, sebanyak 35 responden, dengan persentase 51,5%. Tabel yang kedua yaitu merupakan tabel frekuensi karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin di Ryukyu Medicals Okinawa, Jepang. Berdasarkan tabel, diketahui bahwa sebagian besar responden adalah perempuan, sebanyak 35 responden dengan persentase 51,5%. Pada tabel ketiga, yaitu tabel tentang frekuensi kategori kekuatan otot kaki dan tangan pada lansia di Ryukyu Medicals Okinawa, Jepang. Yang pertama, berdasarkan tabel berikut menunjukkan bahwa frekuensi kategori kekuatan otot tangan kanan pada lansia di Ryukyu Medicals Okinawa, Jepang yang terdiri dari 68 responden, sebanyak 36 responden atau dengan persentase 52,9%, memiliki kekuatan otot tangan kanan dapat bergerak dan melawan tahanan dengan kekuatan penuh. Yang kedua, untuk kategori tangan kiri pada lansia di Ryukyu Medicals Okinawa, Jepang, sebanyak 34 responden dengan persentase 50% memiliki kekuatan otot tangan kiri dapat bergerak dan melawan tahanan dengan kekuatan otot penuh. Yang ketiga, untuk kategori kaki kanan, sebanyak 27 responden dengan persentase 39,7% memiliki kekuatan otot kaki kanan dapat melawan tahanan tetapi masih lemah. Untuk yang keempat, untuk kategori kaki kiri, sebanyak 21 responden dengan persentase 30,9% memiliki kekuatan otot kaki kiri dapat melawan tahanan tetapi masih lemah. Kesimpulan. Yang pertama, karakteristik lansia menunjukkan sebagian besar pasien lansia yang berada pada rentang usia lanjut usia tua
70-90 tahun, yaitu sebanyak 35 pasien atau 51,5%. Diketahui jenis kelamin lansia yang banyak berjenis kelamin perempuan, yaitu sebanyak 35 pasien dengan persentase 51,5%. Berdasarkan parameter tangan kanan, menunjukkan 36 responden memiliki kekuatan otot tangan kanan dapat bergerak dan melawan tahanan dengan kekuatan penuh. Berdasarkan parameter kaki kanan, menunjukkan 27 responden memiliki kekuatan otot kaki kanan dapat melawan tahanan tetapi masih lemah. Berdasarkan parameter tangan kiri, menunjukkan 34 responden memiliki kekuatan otot tangan kiri dapat bergerak dan melawan tahanan dengan kekuatan penuh. Berdasarkan parameter kaki kiri, menunjukkan 21 responden memiliki kekuatan otot dapat melawan tahanan tetapi masih lemah. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.